Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Coba dilihat temannya. Masuk semua? Alhamdulillah. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, Ibu ingin kita semua membaca doa bersama-sama. Membaca doa dimulai. Selesai. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membahas tentang sistem komputer. Coba, Ibu mau tanya nih, di sini sebelumnya ada yang tahu nggak nih apa itu sistem komputer? Pada diem nih, nggak ada yang mau jawab. Oke, Ibu jelaskan sedikit ya. Sistem komputer adalah sistem yang diawali dengan input device atau peranti masukan, prosesor, dan juga output device. Nah, di dalam prosesor tadi ada juga unit penyimpanan memori. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada input device. Nah, gue jelaskan dulu. Input device adalah perangkat masukan yang memberikan data kepada komputer melalui perangkat tersebut. Jadi, fungsi dari perangkat masukan tersebut adalah untuk memberikan data kepada komputer. Nah, coba ada yang tahu contoh dari input device apa saja? Betul Alfi, contoh dari input device adalah mouse. Selain itu ada yang tahu? Siapa itu di belakang? Ya, Abdul, betul. Keyboard. Kemudian ada yang tahu apa lagi? Scanner, betul. Kemudian ada juga mikrofon, webcam, betul. Nah, contoh pertama kita ambil contoh flash disk. Di flash disk itu kita punya data. Flash disk adalah alat menyimpan data. Nah, saat dia dimasukkan ke dalam komputer, maka data yang ada di flash disk tersebut masuk ke dalam komputer, bukan? Lalu terbacalah oleh komputer. Ya, sudah terbayang sedikit untuk input device? Oke, kita lanjut. Yang kedua, tadi ada apa? Masih ingat? Betul, yang kedua adalah prosesor. Maksud dari prosesor di sini adalah setelah tadi ada input device yang memasukkan data. Nah, si data yang tadi dimasukkan oleh input device itu diolah oleh prosesor. Di sini prosesor seringkali disebut sebagai CPU. CPU artinya kepanjangannya adalah Central Processing Unit. CPU sering disebut sebagai otak komputer karena fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori yang dimasukkan melalui perangkat input. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang kedua adalah menjalankan program yang tersimpan di memori utama dengan menerjemahkan instruksi yang diberikan dan dieksekusi sesuai alur perintah yang ada. Yang ketiga, mengendalikan sistem komputer sehingga terjadi kinerja dan sinkronisasi antar komponen. Sudah terbayang apa itu prosesor atau CPU? Ya, setelah tadi kita memasukkan nih input device. Contohnya yang tadi masih yang tadi aja ya, sederhananya. Flash disk misalnya, ya flash disk dimasukkan. Nah, data yang dimasukkan dari flash disk tersebut diolah oleh prosesor, yaitu CPU. Di dalam CPU pun juga ternyata ada perangkat keras nih. Perangkat kerasnya apa ya? Perangkat kerasnya yaitu yang pertama ada motherboard. Nih, kalau misalnya kalian suka ngeliat tuh di CPU itu, kalau dibongkar ada kayak miniatur kota gitu, miniatur gedung namanya. Nah, itu adalah motherboard, disebut dengan motherboard. Motherboard berarti dia yang mengendalikan prosesor yang berada di dalam CPU. Betul. Yang kedua, nih ada yang tahu nggak? Coba siapa di sini yang di rumahnya atau misalnya pernah lihat di laptopnya ada stiker-stiker kecil yang berasal dari pabriknya? Ya, coba apa Ina? Ada tulisan Intel katanya. Itu ada yang tahu nggak apa? Nah, itu adalah yang disebut sebagai prosesor. Ada
Core, Intel Atom. Nah, selain dari Intel juga pasti ada yang pernah lihat AMD. Nah, sekarang itu adalah prosesor yang sedang marak di kalangan kita juga ada AMD. Kemudian yang ketiga ada power supply unit. Nah, power supply unit itu fungsinya untuk memberikan energi kepada CPU agar dia bisa tetap menyala. Kemudian ada VGA card untuk menyimpan data gambar dan juga sound card untuk menyimpan data suara. Selanjutnya kita masuk ke unit penyimpanan. Seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, saat input device kemudian diproses oleh prosesor, itu selanjutnya ada yang namanya penyimpanan. Di sini unit penyimpanannya pasti sering dengar kalian sekarang juga di handphone juga unit penyimpanannya sama namanya, tidak seperti dulu. Ada beberapa yang sama. Di antaranya adalah apa? Ada yang tahu? RAM, betul. Yang kedua, ROM, ya. Ada juga nih hard disk. Nah, itu juga sebagai unit penyimpanan yang berada dalam komputer. Kemudian ada lagi nih yang terbaru namanya solid state drive atau bisa disebut dengan SSD. Kemudian ada juga optical disk drive dan juga memory portable. Seperti tadi flash disk dan juga HDD eksternal. Selanjutnya ada perangkat keluaran atau disebut dengan output device. Output device di sini ada yang tahu nggak sih apa saja? Betul, nah ada printer. Kemudian ada apa lagi? Speaker, betul. Dia mengeluarkan suara. Kemudian yang suka kita pakai untuk belajar tuh yang ada cahayanya, apa namanya disebutnya? Proyektor, betul. Selain itu ternyata layar yang selalu kita lihat di dalam komputer itu juga masuk ke dalam output device karena dia menghasilkan gambar yang telah diproses oleh input device dan juga prosesor. Selanjutnya, setelah kita membahas tadi ada perangkat keras dari sistem komputer, kita akan mempelajari perangkat lunak dari sistem komputer atau bisa juga disebut dengan software atau apa? Aplikasi. Nih, coba sebelumnya siapa di sini yang sudah pernah mencoba aplikasi? Ya, Ibu tahu semuanya pasti pernah mencoba aplikasi, apalagi dengan canggihnya teknologi sekarang, handphone juga memuat banyak aplikasi. Tidak seperti zaman dahulu ketika Ibu masih kecil, handphone hanya berisi aplikasi sederhana yang digunakan untuk SMS dan telepon. Belum ada WhatsApp, belum ada Google Chrome, terus belum ada mainan pun cuma sedikit. Tapi itu juga termasuk perangkat lunak. Oke, yang pertama ada sistem operasi atau operating system. Sistem operasi ialah komponen serta metode kerja di dalam komputer yang tujuannya untuk menghubungkan manusia kita dengan komputer. Fungsinya apa saja sih sistem operasi ini? Yang pertama adalah melakukan booting. Melakukan booting di sini dia mengelola sistem operasi perangkat. Kemudian yang kedua, sistem operasi juga berfungsi untuk manajemen proses, yaitu dia melakukan dan mengalokasikan ruang untuk mengaktifkan proses komputer, menyimpan dan juga berbagi informasi yang sudah diserap oleh komputer. Yang ketiga, dia berfungsi sebagai loading and execution, yaitu sistem operasi akan memulai dan menjalankan suatu program. Sistem operasi, coba ada yang tahu nggak sebelumnya sistem operasi pada komputer contohnya ada apa saja? Nih yang punya komputer atau pernah lihat nih atau pernah menggunakan komputer di lab misalnya, ada yang tahu sistem operasinya apa? Windows, betul. Sistem operasi yang pertama adalah Windows. Windows itu adalah salah satu sistem jenis operasi yang sangat umum digunakan masyarakat kebanyakan di dunia. Sistem operasi ini diluncurkan pertama kali ternyata pada tahun 1985. Ibu juga belum lahir tentunya. Oleh perusahaan Microsoft Inc. Kemudian Windows terus mengalami perkembangan yang pesat dari segi fungsi, tampilan, dan juga kualitas.
Yang kedua nih juga biasanya ini digunakan oleh programmer karena dirasa user interface-nya atau tampilannya itu lebih simpel dibandingkan Windows US. Ada Linux. Linux itu adalah sistem operasi yang diperkenalkan oleh seorang programmer dulu, namanya Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux menjadi salah satu sistem operasi favorit para programmer nih, seperti yang ibu katakan tadi. Selain itu, Linux juga memiliki sifat open source yang berarti pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikannya secara bebas tanpa memerlukan lisensi. Jadi, sistem operasi Linux itu bisa kita customisasi gitu sama kita. Kalau misalnya Windows juga sebenarnya bisa di custom, cuman customisasinya itu masih dalam hal umum. Sementara Linux sudah bisa dimodifikasi sampai ke codingannya gitu. Nanti ibu jelaskan tentang coding di pertemuan selanjutnya. Selain itu juga ada macOS yang digunakan pada MacBook keluaran Apple. Jadi laptop yang ada Apple digigitnya itu dia menggunakan macOS. Nah, yang terbaru juga saat ini ternyata ada Chrome OS. Itu biasanya digunakan pada tab Android yang bisa digunakan untuk membuka aplikasi-aplikasi yang berada pada komputer. Selanjutnya, tadi setelah kita membahas perangkat lunak pertama yaitu sistem operasi, yang kedua kita masuk ke perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi ini pasti udah pada jago, ini udah pada pintar semua. Jadi ibu mau langsung aja bilang. Yang pertama ada Microsoft Word. Betul. Microsoft Word itu tahu nggak sih fungsinya untuk apa kalian? Untuk mengolah apa sih? Apa sih yang kita masukkan ke Microsoft Word? Kata-kata, betul, huruf atau angka. Nah, Microsoft Word ini umumnya diketahui sebagai pengolah kata. Kedua ada Microsoft apa lagi? Excel, betul. Microsoft Excel fungsinya yang tadi Microsoft Word untuk pengolah kata, sementara Microsoft Excel untuk pengolah angka. Ada juga PowerPoint, Microsoft PowerPoint untuk presentasi. Ada lagi untuk editor foto itu. Ada juga Photoshop, yaitu pengolah grafis atau sekarang sudah umum dan sering digunakan dan tentunya lebih mudah dan juga lebih praktis itu ada Canva. Canva juga termasuk pengolah grafis. Kemudian ada Peramban Web. Peramban Web itu contohnya ada yang tahu? Betul, Google Chrome. Ada lagi yang tahu nih? Ini kayaknya anak-anak sekarang jarang pakai sih. Ada juga namanya Mozilla Firefox. Terus yang bawaan dari Windows, sistem operasi Windows biasanya suka ada Internet Explorer. Nah, selanjutnya juga ada media player, kemudian ada aplikasi pemrograman, ada NetBeans, Java dan lain-lain. Ada juga antivirus dan juga aplikasi game. Di sini siapa yang suka main game di PC? Coba angkat tangannya. Banyak ternyata. Nah, itu juga merupakan perangkat lunak sistem komputer. Nah, mungkin untuk materinya di situ aja. Ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Coba ibu mengulas kembali apa saja yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama coba ada apa? Jawab bareng-bareng ya. Betul, yang pertama tadi kita menjelaskan tentang sistem komputer. Ada apa? Perangkat masukan, perangkat proses, perangkat penyimpanan, dan juga perangkat pengeluaran atau bisa juga disebut sebagai output device. Nah, kalau yang poin kedua itu tadi pembahasan kedua tentang perangkat lunak. Coba apa saja? Tuh ada perangkat lunak sistem operasi dan juga perangkat lunak aplikasi. Oke, mungkin cukup sekian dari ibu. Selebihnya kalian boleh baca-baca lagi di rumah. Untuk tugasnya, untuk minggu ini tidak ada tugas. Insya Allah ibu akan berikan tugas di minggu selanjutnya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.